Halo anak-anak kelas 4, hari ini Ibu akan menjelaskan sumatif LSPD yang akan kamu lakukan nantinya. Jadi, Ibu minta kalian perhatikan baik-baik apa yang perlu kalian persiapkan, seperti apa sumatif untuk PLSBD pada unit yang pertama ini. Anak-anak, kalian akan membuat video presentasi. Pertama, video presentasinya berdurasi maksimal 3 menit. Selanjutnya, pada saat kamu mempresentasikan, jangan lupa menggunakan seragam pramuka. Anak-anak, kalian kan sudah mendapatkan studi kasus yang diberikan oleh guru kalian. Dari studi kasus itu, silahkan kalian menggambar situasi kondisi daerah dari studi kasus itu di kertas HVS. Boleh kamu gambarkan dengan kreatif dan boleh ditambahkan warna jika kamu mau mewarnainya. Ibu harap gambarannya rapi, bersih, dan juga menarik. Selanjutnya, jangan lupa video presentasi ini dikirim ke WA wali kelasmu paling lambat Senin 7 September 2020 pukul 9 malam. Lewat daripada itu, maka nilaimu akan dikurangi di bagian tanggung jawabmu. Jadi Ibu harap semuanya tepat waktu mengirimkan video presentasi ini. Apa saja sih isi presentasi? Ya, apa saja yang harus kamu presentasikan di dalam videomu? Perhatikan baik-baik. Dalam studi kasus itu, Ibu mau kamu anak-anak semuanya membaca baik-baik studi kasus itu. Membaca dengan seksama. Sehingga pada saat presentasi, Ibu harap kamu pertama-tama memperkenalkan nama panjangmu. Selanjutnya, jangan lupa kamu menyebutkan judul permasalahan dari studi kasus yang kamu dapatkan. Contohnya, pada saat kamu membaca studi kasus itu, kamu harus menyebutkan judul permasalahannya. Contohnya, permasalahan penduduk di kota Z. Itu dari studi kasus yang kamu dapatkan. Bukan kamu ambil studi kasus lain, tapi dari studi kasus yang diberikan oleh gurumu. Selanjutnya, anak-anak dari studi kasus itu, setelah kamu baca dengan seksama, Ibu meminta kamu untuk melihat beberapa bagian. Dan ini juga sudah ada di rubrik penilaian. Jangan lupa mempresentasikan 2 faktor penyebab permasalahan yang ada di studi kasus itu. Maka daripada itu, kamu harus membaca studi kasus dengan teliti dan seksama. Selanjutnya, jangan lupa kamu mempresentasikan 3 dampak yang terjadi akibat permasalahan dari studi kasus itu. Setelah kamu melihat 2 faktor penyebabnya dan juga dampak yang ditimbulkan, yaitu minimal 3, maka Ibu harap anak-anak dapat memberikan cara mengatasi atau solusi, baik itu dari peraturan pemerintah atau diri kamu sendiri. Jadi buat minimal 2 cara mengatasi. Minimal ya anak-anak ya. Yang pertama boleh dari peraturan pemerintah, kemudian yang kedua dari diri sendiri. Apakah boleh lebih dari 2 cara mengatasinya? Boleh. Dan itu harus sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam studi kasus itu. Kemudian, pada akhir presentasimu, jangan lupa kamu menyebutkan slogan atau kalimat ajakan dari salah satu solusi yang kamu buat. Setelah ini, Ibu akan mencontohkan seperti apa ya isi presentasi yang harus kamu rekam dalam bentuk video. Di sini Ibu sudah menyediakan ya. Di sini Ibu sudah membuat, kamu bisa membuat di buku catatanmu seperti ini. Nanti pada saat presentasi silahkan kamu memperlihat hasil gambaran
situasi atau kondisi yang sudah kamu gambarkan di kertas HVS tentang kondisi wilayah dari studi kasus yang kamu bacakan itu. Setelah itu, jangan lupa kamu harus telaah baik-baik faktor yang mempengaruhi atau faktor penyebab, dampaknya, kemudian cara mengatasinya seperti apa. Ini kamu bisa tulis di buku catatanmu untuk membantu kamu pada saat kamu mau mempresentasikannya nanti. Pada saat kamu presentasi, jangan lupa kamu sertakan namamu terlebih dahulu ya anak-anak. Sekarang Ibu akan mencontohkan seperti apa isi presentasi yang nantinya akan kamu buat dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik. Selamat siang, Ibu. Hari ini saya, Mary Puspita, akan mempresentasikan permasalahan penduduk di kota C. Sekarang kita melihat kembali studi kasus ya yang ada di kota C ini, permasalahan penduduk yang ada di kota C. Ada beberapa hal yang mempengaruhi yang menjadi faktor penyebab permasalahan penduduk di kota C. Pertama, angka kelahiran sangat tinggi di kota ini. Selanjutnya, banyaknya migrasi masuk dari daerah lain ke kota C, sehingga kota C ini menjadi tempat padat penduduk. Setelah kita melihat faktor yang mempengaruhi permasalahan penduduk di kota C, maka kita menemukan beberapa dampak yang diakibatkan dari permasalahan ini. Yang pertama adalah banyak orang yang menganggur akibat banyaknya penduduk di kota C. Selanjutnya, banyak anak SD dan SMP yang tidak bersekolah. Yang ketiga, tindak kriminalitas semakin tinggi. Ibu, sekarang saya akan memberikan solusi atau cara mengatasi dari permasalahan penduduk di kota C ini, sehingga kota C nantinya tidak mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari. Adapun cara mengatasi ya atau solusi yang saya berikan untuk permasalahan penduduk di kota C yang pertama, dari peraturan pemerintah bahwa pemerintah setempat dapat melakukan pemindahan penduduk yang menganggur ke daerah yang kurang padat penduduk dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Selanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan tingkat keamanan di setiap tempat rawan kejahatan dengan memasang CCTV dan melakukan patroli. Yang terakhir, yaitu memberikan edukasi tentang program keluarga berencana kepada keluarga-keluarga agar nantinya keluarga dapat bijaksana, dapat berhikmat dalam mengasuh anak-anak mereka sehingga tidak banyak anak-anak yang terlantar atau tidak bersekolah. Kemudian, pemerintah juga dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak SD hingga SMA, sehingga anak SD hingga SMA dapat mementingkan pendidikan untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Di sini, di akhir video ini, saya ingin mengajak ibu dan juga semua masyarakat yang ada di sini atau yang melihat video ini, slogan yang saya berikan atau kalimat ajakan yang saya berikan yaitu ingin masa depanmu cerah, mari pupuk rasa belajarmu dari sekarang. Slogan ini mengajak kita bersama-sama, terutama bagi anak SD hingga anak SMA yang masih bersekolah, untuk memupuk rasa belajar, rasa ingin tahu yang besar sehingga modal ini dapat membawa kita menuju ke masa depan yang cerah. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, jadi seperti itu ya, contoh video presentasi, ya isi presentasi yang akan kamu videokan nantinya. Ibu mau
kamu berurutan, mulai dari atas ya, memperkenalkan diri sampai kamu memberikan sloganmu dan kalimat penutup. Di sini anak-anak jangan lupa ya untuk mengumpulkan video ini ke wali kelasmu paling lambat Senin 7 September pukul 9 malam. Jangan sampai ada yang terlambat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai penjelasan Sumatip PLSBD ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.